Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aila Nur Salsabila dengan NIM 164251028 dari Prodi Teknologi Sains Data, kelas SDA 2. Di video kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Bit by Bit, Social Research in the Digital Age yang ditulis oleh Matthew J. Salganik. Jadi pada dasarnya buku ini merupakan panduan cara melakukan riset sosial di era digital. Nah, di buku ini terdapat 7 bab yang dimulai dengan pendahuluan yang berisi tentang alasan mengapa era digital saat ini itu mengubah cara kita melakukan riset sosial. Lalu pada bab kedua yang berjudul Observing Behavior atau mengamati perilaku, berisi tentang bagaimana cara menggunakan big data untuk melakukan riset, di mana penulis membahas 10 karakteristik big data termasuk kelebihan dan kekurangannya, seperti data yang non-representatif atau algorithmically confounded. Lalu pada bab ketiga, berjudul Asking Questions atau Survey, di mana di bab ini dijelaskan beberapa cara baru untuk melakukan survei di era digital saat ini. Contohnya seperti survei ekologis real time, wiki surveys, gamifikasi, dan menggabungkan survei dengan big data. Lalu pada bab keempat, yang berjudul Running Experiments atau eksperimen, dijelaskan tentang bagaimana eksperimen terkontrol bisa dilakukan secara digital dalam skala yang besar. Lalu pada bab 5, berjudul Creating Mass Collaboration, di mana dijelaskan bahwa crowdsourcing dan citizen science digunakan untuk riset. Contohnya seperti Netflix Prize. Lalu pada bab 6, yang berjudul Ethics atau etika, bab ini membahas 4 prinsip etika dan bagaimana cara menerapkannya. Lalu pada bab terakhir, bab ke-7, yang berjudul The Future, ini berisi tentang refleksi dan proyeksi untuk kedepannya. Nah, untuk bab 6 akan saya jelaskan lebih mendalam lagi. Jadi di chapter 6 ini atau bab 6 ini, Salganik itu membahas tantangan etika yang muncul seiring berkembangnya riset sosial di era digital saat ini. Di mana Salganik itu membuka bab ini atau memulai bab ini dengan sebuah argumen penting, di mana era digital tidak hanya membuka peluang baru untuk mengumpulkan dan menganalisis data sosial, tapi juga menciptakan masalah etika yang baru yang belum pernah atau yang belum punya aturan yang jelas. Jadi, Salganik tuh juga menjelaskan bahwa di era teknologi digital saat ini, peneliti itu diberikan suatu kekuasaan yang belum pernah atau yang sebelumnya belum pernah ia dapatkan. Seperti peneliti saat ini mampu mengumpulkan data dari jutaan orang, mampu mengamati perilaku seseorang secara real time, bahkan mengintervensi kehidupan seseorang tanpa orang tersebut ketahui. Nah, di bab ini, Salganik juga memberikan 3 studi kasus nyata yang sempat atau yang kontroversial. Yang pertama yaitu emotional contagion, di mana eksperimen ini melibatkan sekitar 700.000 pengguna Facebook di tahun 2012. Dalam studi ini, peneliti itu memanipulasi konten yang muncul di new feeds pengguna untuk menguji apakah emosi bisa menular secara digital. Yang menjadi masalah, para pengguna tidak pernah memberikan persetujuan secara sadar, dan riset ini tidak melewati pengawasan etika yang memadai dari pihak ketiga. Kedua, yaitu studi Taste, Ties, and Time, di mana peneliti Harvard mengambil data
profil Facebook mahasiswanya secara diam-diam dan menggabungkannya dengan data universitas, lalu mempublikasikannya. Identitas kampus yang mestinya dirahasiakan berhasil diketahui publik. Lalu yang ketiga adalah proyek Encore yang menyebabkan komputer pengunjung website secara otomatis mengakses situs-situs yang mungkin diblokir oleh pemerintah tanpa sepengetahuan pengguna. Ini bisa membahayakan pengguna di negara-negara tertentu. Dari ketiga kasus tersebut, Salganik menarik kesimpulan, yaitu yang berubah di era digital adalah skala kekuasaan peneliti. Di mana sekarang peneliti terutama yang bekerja sama dengan perusahaan teknologi ataupun pemerintah bisa mengamati dan bahkan mengintervensi kehidupan jutaan orang tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka. Namun aturan, norma, dan hukum yang mengatur kekuasaan ini belum cukup untuk mengikuti perkembangannya. Dan di bab ini, Salganik juga membahas 4 prinsip utama. Yang pertama yaitu respect for persons, atau menghormati otonomi individu, di mana setiap orang berhak mengontrol apa yang terjadi pada dirinya. Yang berarti, peneliti, kalau memungkinkan, harus mendapatkan informed consent dari partisipan. Lalu yang kedua, beneficence, yaitu kewajiban untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan bahaya, di mana peneliti harus melakukan analisis risiko manfaat secara serius, bukan hanya bagi partisipan, tapi juga bagi masyarakat luas. Yang ketiga, justice, yaitu distribusi beban dan manfaat riset harus adil. Tidak boleh ada satu kelompok yang menanggung risiko penelitian, sementara kelompok lain menikmati hasilnya. Yang keempat, respect for law and public interest, di mana peneliti harus mematuhi hukum yang berlaku dan bertindak secara transparan. Lalu lanjut ke bagian berikutnya, yaitu adakah relevansi antara buku ini dengan kondisi Indonesia saat ini? Tentu ada. Yang pertama yaitu di Indonesia sendiri telah terjadi ledakan data digital. Dengan lebih dari 200 juta pengguna internet dan tingkat penggunaan media sosial yang termasuk tertinggi di dunia, Indonesia menghasilkan data dalam skala yang masif setiap harinya. Perilaku belanja, pergerakan, opini politik, bahkan kondisi kesehatan masyarakat terekam secara pasif oleh berbagai platform. Yang kedua, yaitu kelemahan regulasi data. Di Indonesia sendiri, baru mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP di tahun 2022. Namun, implementasinya masih berjalan secara perlahan. Berbeda dengan misalnya di Eropa yang sudah mapan, tapi Indonesia belum punya tradisi kuat atau belum punya cara yang kuat untuk mengawasi penggunaan data untuk tujuan riset. Karena masih banyak penelitian baik dari akademisi maupun perusahaan yang masih beroperasi di ruang abu-abu atau rahasia tanpa panduan etika yang jelas. Ketiga, yaitu risiko reidentifikasi. Salah satu poin terkuat dalam buku ini adalah bahwa data yang tampak anonim juga bisa diidentifikasi ulang. Di Indonesia, data kependudukan, data BPJS, data pemilu, dan data ponsel semuanya memiliki potensi ini. Kasus kebocoran data dari berbagai lembaga pemerintah dan swasta dalam beberapa tahun terakhir, seperti kebocoran data BPJS, PLN, dan berbagai e-commerce menunjukkan bahwa resiko ini bukan sekedar teori. Lalu yang keempat,
adanya kesenjangan digital dan kerentanan populasi. Prinsip justice dari Salganik sangat relevan di Indonesia karena masih banyak penelitian yang mengambil data dari kelompok rentan seperti masyarakat adat, masyarakat pedesaan, perempuan, bahkan komunitas marginal, sementara manfaatnya sering lebih dinikmati oleh akademisi atau seseorang yang melakukan penelitian ini. Dan ini merupakan ketidakadilan struktural yang perlu disadari oleh seorang peneliti. Kemudian, pada bagian berikutnya, lalu apa yang bisa dilakukan di masa depan nanti? Berdasarkan buku yang ditulis oleh Salganik dan kondisi di Indonesia, ada beberapa langkah yang bisa diambil ke depannya. Yang pertama, memperkuat implementasi UU PDP. Karena regulasi saja tidak cukup tanpa penegakan. Perlu adanya lembaga pengawas data yang independen, memiliki sumber daya dan punya otoritas nyata untuk menyelidiki suatu atau adanya pelanggaran yang terjadi. Yang kedua, membangun panduan etika riset digital nasional. Indonesia perlu sebuah dokumen seperti Belmont Report atau Menlo Report yang disesuaikan dengan konteks lokal. Ini bisa dikembangkan oleh Kemendikbudristek, BRIN, atau koalisi perguruan tinggi dengan melibatkan komunitas sipil dan kelompok masyarakat yang sering jadi subjek penelitian. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas komite etik. Lembaga review etika di perguruan tinggi perlu diperkuat, baik dari sisi kompetensi anggotanya dalam memahami riset digital maupun dari sisi mandatnya untuk mencakup penelitian berbasis data yang tidak secara langsung melibatkan partisipan manusia. Lalu selanjutnya ada sedikit penjelasan, gambaran atau sebuah ide awal skripsi yang saya sendiri masih belum terlalu yakin apakah akan mengambil ini di kedepannya nanti. Tapi ini ada sedikit ide atau gambaran keinginan saat ini, untuk saat ini, tidak tahu kedepannya nanti, yaitu tentang prediksi kualitas udara di kota besar Indonesia. Dengan judul ini atau dengan tema ini, masalah yang diambil itu tentang masalah kualitas udara di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kota-kota besar lainnya yang masih sering buruk. Tapi masyarakat jarang punya akses ke prediksi yang akurat dan mudah dipahami. Dan dengan ide ini, data-data yang bisa saya ambil itu nanti dari data sensor udara dari BMKG atau AQICN, juga bisa digabung dengan data cuaca dan kepadatan lalu lintas. Untuk metodenya nanti mungkin akan menggunakan model prediksi time series untuk meramalkan indeks kualitas udara dari beberapa hari ke depannya. Begitu. Sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.